Nah, kecuali begini Pak, kecuali kita amati dari 20 menit pertama atau menit ke 20 misalnya, ini pelan begini, tetapi makin waktunya makin mendekati tua, mendekati 40, 30, 40, mendekati 50, dia makin tebal, makin tebal, makin tebal, naik sedikit, makin tebal lagi, maka fokus kita ke sell. Lihat tekanannya. Berarti ketika turun panjang, koreksi naik, ambil posisi sell dengan cepat. Halo pagi Pak. Oke, selamat pagi Bu Nia dan Pak Iya Hermansyah pagi. yang sudah siap di sana. Kita coba untuk mereview pagi hari ini yang berkaitan dengan analisis tadi yang pagi-pagi sudah kita sampaikan ya. Mungkin sudah sempat nonton ya. Kalau belum nonton mungkin kita akan coba untuk memberikan reviewnya. Ini masih belum saya hapus tadi pagi. Jadi yang kita lihat adalah kondisi yang real time-nya yang terdekat dari runningnya seperti apa. Ya, di awal kita lihat di time frame yang besar, tadi kita lihat di time frame besarnya kemarin sudah ditutup dengan volume warna merah dengan ketebalan yang cukup tebal, kemudian penolakan atas bawah yang tidak terlalu panjang. Kemudian hari-hari sebelumnya ini buyer tetapi mulai ada penurunan kekuatan, mulai ada penurunan kemampuan. Maka ketika sudah merah, tadi kita sampaikan akan berpotensi reversal atau akan lanjut turun. Sementara untuk kita entry-nya nanti melihat kondisi yang di time frame rendah. Tadi bahkan sudah kita simulasikan ketika awalnya marketnya berwarna hijau. Ya, mungkin di sini tadi ada candle warna merah, kemudian hijaunya muncul belum selesai. Karena candle terakhir warna hijau, maka fokus utama kita tentu di yang atas atau level psikologi yang atas. Tadi kita sampaikan di sini ada high-nya kita tandai. Kemudian ketika high-nya ini dilewati bisa kita ambil posisi buy. Ya, buy-nya di sini tadi masih saya tandai di 1782. Kemudian di level psikologi yang sebelah kiri ada penolakan, ini saya tandai dengan R atau level psikologi berikutnya, di mana kita bisa manfaatkan untuk sell limit di sana tadi. Ya, mungkin bisa dicek ulang di sana yang kita kirim tadi, sehingga kalau mengikuti yang kita sampaikan minimal buy di 1782, ada profit sekitar 230. Kemudian yang di atas ada sell limit kena, sell limitnya kena ini. Maka di candle yang berjalan ini kita dapat 100 dikit. Sementara di candle berikutnya dapat 179. Dua kali transaksi sebenarnya sudah kita dapatkan profit. Ya, meskipun pada akhirnya nanti naik atau turun lagi, yaitu menunggu kondisi nanti bagaimana terakhirnya. Yang penting harus kita pahami, kita perhatikan di mana yang mendominasi, kemudian perhatikan level psikologinya. Kemudian kalau seperti ini, apakah nanti akan berbalik atau akan lanjut naik? Nah, ini berada di level psikologi tadi, di R tadi. Maka ini kita lebih hati-hati, kita menunggu biar dia breakout ke atas atau sekalian kembali ke bawah. Kalau kembali, maka kita butuh satu konfirmator untuk meyakinkan bahwa ini akan kembali lagi ke bawah. Kalau kita melihat secara umum, ya, kalau kita lihat secara umum, ya, perhatikan ini area konsolidasi. Biasanya kalau sudah panjang kemudian konsolidasi, ini adalah fase konsolidasi di mana konsolidasinya masih belum ada yang breakout, masih belum ada yang dominan. Maka ini dianggap fase konsolidasi atau sideways, datar. Kemana kira-kira nanti naik atau turun? Kemana kira-kira arahnya? Kalau kita melihat
kecenderungan yang utama tentu arahnya ke atas. Arahnya adalah naik. Maka kalau melihat kondisi seperti ini dan mulai nanti buyer sudah mulai muncul, harus diuji dulu ya, harus diuji dulu di area yang atas itu. Karena nanti kalau sudah di wilayah psikologi yang di atas ini dilewati, maka ini akan menjadi tekanan buyer yang akan sangat kuat. Ya, tekanan akan sangat kuat sekali nanti. Apalagi hari Jumat, hari ini Jumat mau penutupan MetaTrader-nya mau berhenti, artinya pasar besarnya mau berhenti. Bank-bank besar hari Sabtu, Minggu tutup, sehingga Jumat ini terakhir. Ya, pemain besarnya akan berhenti, akan selesai, tinggal pemain-pemain kecil. Maka ketika hari Jumat ini semuanya bisa terjadi. Level psikologi yang di atas pun bisa diterjang. Ring yang beberapa hari terakhir mungkin sekitar 2000-an bisa diterjang menjadi 7000, 5000, 7000 dan sebagainya. Ya, tentu melihat nanti tekanan, dorongan, bagaimana kekuatan buyer di sana. Kalau ternyata buyer hanya terhenti di sini, hanya terhenti di level psikologinya di sana, ya, kemudian mulai kembali, mulai ditolak oleh seller lagi, maka akan kembali jadi sideways lagi. Sehingga kita tarik garis ini, di area ini adalah area sideways-nya, konsolidasinya. Selagi belum breakout di sana kuat, ya bahkan di ujung atas ini harus dilewati juga ini untuk menguji apakah buyer akan kuat atau tidak. Nah, pola ini sering kita sampaikan yang seperti ini. Maka belajar banyak kita untuk coret-coret, untuk mempraktekkan coret-coretnya. Dari yang paling sederhana dulu, dilihat secara kasat mata dulu. Nah, kalau lihat kasat mata, ini kan gampang-gampangnya begini. Ini naik, kemudian ini fasenya fase datar. Fase datar atau fase koreksi, karena ini untuk wilayah retracement-nya jauh sekali. Maka ini wilayah koreksi. Nah, fase seperti ini atau pola seperti ini sering terjadi begini, begitu mulai naik, ini nanti akan jauh lebih kuat ketika breakout di sini. Sehingga kembali pada tren utama, kembali pada real utamanya. Nanti diwaspadai ketika breakout. Tetapi ketika masih berada di dalam sideways, di dalam pergerakannya di ring sideways ini, maka selalu nanti akan naik turun. Dibatasi pertama ada level psikologi yang terdekat, kemudian kuat enggak di sana. Kalau enggak kuat, bagaimana posisinya, sideways atau turun. Kalau sudah mulai turun, nanti diuji lagi di level psikologi di sana. Diuji dulu, kemudian diuji berikutnya, sehingga kita bisa mendapatkan peluang di sana. Ya, kalau posisinya masih berada mengarah ke atas, kemudian tidak ada petunjuk untuk turun, maka fokus kita buy. Kalau dia mengarah ke atas, kemudian mulai ada merah, maka perhatikan merah itu dampaknya seperti apa, atau pengaruhnya terhadap candle sebelumnya bagaimana. Kalau cuma kecil aja, maka ini masih belum terlalu kuat. Ya, sementara posisinya kemarin adalah hampir sama. Ya, kita boleh ambil posisi buy ketika nanti ini habis merahnya jadi warna hijau. Ini bisa kita manfaatkan. Kalau ngambil sell bagaimana? Tidak boleh yang begini, ini sangat riskan, karena berpotensi ini hanya bersifat koreksi di tengah kecenderungan naik. Ya, kapan kita bisa ambil posisi sell? Ya, tentu setelah kuat semuanya. Ya, kita bisa ukur di sini antara hijau-hijau ini, kita lihat aja hijau ini separuhnya, ya posisinya separuhnya di mana, kita lihat di sini separuhnya akan lebih kuat ketika dia nanti mulai breakout di sana, sehingga kita bisa ambil posisi sellnya di sini. Kenapa di situ? Karena sudah melewati level koreksinya atau retracementnya. Tetapi jangan terlalu jauh. Diingat di bawah ada level psikologi minimal, ada profit kita bisa ambil dulu. Kemudian kalau turun mendekati level psikologinya, hati-hati, dilihat bagaimana tekanan-tekanannya.
Ya, kalau di sini mulai ditolak lagi, ya maka bisa kembali ke atas lagi karena ini level psikologinya terbentur. Sama halnya dengan yang kemarin ya. Yang kemarin turun kuat sekali, kemudian di level psikologinya ini mulai ditolak. Akhirnya mulai berganti warna, kembali naik. Di atas pun ada banyak penolakan di situ. Maka tidak heran ketika sampai di ujung level psikologinya di sana, dia mulai menipis kemampuannya. Ya, buyer mulai mengecil, ganti warna, kemudian kembali turun lagi. Meskipun ditolak lagi oleh buyer dan ditutup, tetap posisinya di level psikologi. Karena sebelumnya ini warna hijau dan kuat tekannya, maka tidak salah atau buyer ini kembali menunjukkan kekuatannya karena mendorong dari bawah ini luar biasa. Naik ternyata tidak mampu lagi sampai di situ, ditolak oleh seller, maka seller kembali dominan. Manfaatkan peluang untuk entry lagi. Sebenarnya kalau begitu sudah naik tidak mampu jadi warna merah, selalu kita bisa manfaatkan peluang koreksi di situ. Ini yang paling penting yang kita amati begini aja, tidak usah terlalu ruwet, cukup kita amati level psikologinya atau support resistennya, kemudian candle terakhirnya kita amati arah kecenderungannya bagaimana, candle yang terakhir itu kita lihat seperti apa dampaknya. Ya, kira-kira seperti itu yang kita berikan gambaran untuk pagi hari ini. Kemudian tadi sempat kita berikan sama modelnya seperti ini. Hanya bermain dengan candle, hanya melihat bagaimana penolakan, hanya bermain bagaimana dua candle ini saling menjatuhkan, dua candle ini saling berperang. Ini merah sudah diimbangi lagi dengan hijau, maka merah ini sudah sejajar, bahkan lebih besar dari hijau, artinya sudah 50% lebih, maka hijau dominan. Tidak heran kalau hijau kembali naik lagi ya. Kemudian ditolak oleh seller. Ini jangan lupa penolakan ini ada dampaknya pasti, maka ganti candle ini turun lagi, begitu turun kembali naik lagi. Demikian juga yang ini belum ada tanda-tanda turun, tiba-tiba kok turun, maka ini saya sampaikan ini akan bersifat sementara, koreksi saja, yang pada akhirnya nanti akan kembali naik lagi, meskipun harus diuji di area high-nya di sana, area tertingginya yang terdekat, yang tadi sempat mencetak harga di situ. Kalau dia masih berada di bawahnya, kemudian terbentuk warna merah, maka kita bisa manfaatkan untuk sell-nya. Ya, demikian kira-kira cara membaca dan menganalisis dari melihat tren, melihat arah kecenderungan, kemudian melihat sisi level psikologinya. Jika nanti ada kesulitan terkait dengan tekniknya, maka tentu harus perbanyak, diulang-ulang lagi, mungkin videonya yang sudah kita sampaikan diulang aja dulu. Atau kalau ada kesulitan, keraguan di dalam mengambil keputusan, bisa saja nanti dikomunikasikan. Misalkan, oh ini apakah benar akan naik ketika sudah ada hijau tebal, ya sudah, kita biasanya teman-teman kita kasih rekomendasi kalau sudah betul-betul ada petunjuk. Kalau belum ada petunjuk ya kita sampaikan menunggu dulu. Ya, dari awal ini sudah tinggi, kemudian naiknya kan kecil. Ya, tetapi masih menjorok ke atas, artinya masih mengarah ke atas. Ini pun masih berpotensi turun juga, ada potensi turun juga ada. Nah, karena naiknya juga masih jauh dari high-nya, masih jauh dari level psikologinya. Kalau kita ukur tengah-tengahnya di mana? Nah, tengah-tengahnya berada di sini, persis di ujungnya di situ. Maka perlu juga hati-hati karena berada di retracement, berpeluang dua-duanya. Oke, ada pertanyaan mungkin Pak Hermansyah atau Bunia, biar nanti saya juga bisa menyampaikan sesuai dengan permintaan. Adakah di situ yang mengalami kesulitan, yang paling utama tentunya. Kalau terkait pengalaman tidak bisa disampaikan, harus wajib menjalani step-stepnya sendiri ya. Oke, ada mungkin yang mau disampaikan.
Iya, Pak Wijaya. Iya, silakan Pak Hermansyah, silakan langsung aja Pak. Ah, jadi ini kan berarti jadi acuan juga nggak Pak nih Pak, tiga candle hijau terakhir ini Pak? Jadi acuan Pak, artinya Jadi masih acuannya Pak ya? masih menjorok ke atas, ini tetap kita fokus kita ke buy, belum ada apa namanya sinyal sell yang kuat, sehingga kalau misalkan hijau jangan tiba-tiba ada, kalau misalkan ini merah jangan tiba-tiba kita ikut merah karena ini masih didominasi oleh buyer ya, walaupun Hmm, berada di level psikologi tadi, di level retracement. iya, Ini kalau kita tarik dari semuanya. ya merahnya di sini, diklik aja di tengah-tengahnya nanti akan muncul di sini, berarti masih di tengah-tengah. Oke, nah ini memang ini naik tapi di tengah-tengah, akan lebih baik kalau nanti kita menunggu biarkan dia selesai turunnya jadi warna hijau tebal kemudian masuk buy lagi di situ. Begitu caranya Pak. Iya, dari semuanya ini kuat banget ini kayaknya Pak, dari semuanya ini. Iya, selalu biasanya naik turun begitu. Terus apa namanya Pak? Untuk saya kan lagi coba tambah pengalaman di itu Pak, Mm-mm. di mempelajari detak-detak itu Pak, nadinya. Mm-mm. Nah itu ada tips nggak Pak biar kita lebih mudah Pak? Ada tip untuk melihat detak-detaknya, kalau pelan tidak bisa, harus fluktuatif namanya, harus bersifat pergerakannya naik turunnya kelihatan. Kalau yang seperti ini tidak bisa Pak, karena terlalu kecil. Kita amati setengah jam nanti ya naiknya turun segitu, maka tidak bisa yang begini. Detak-detak itu kita akan lihat ketika satu ada pergerakan yang kelihatan, yang kedua di menit-menit terakhir, titik stabilnya di 50 menit ke atas, atau kita ambil tengah-tengahnya di 20 menit ke atas. Nanti perhatikan kalau detak-detaknya masih begini lama sekali dan tidak bergerak sampai bahkan 40 menit, dari 20 menit 40 menit tidak bergerak, maka kita monitor saja, tidak akan ketemu nanti. Nah kecuali begini Pak, kecuali kita amati dari 20 menit pertama atau menit ke 20 misalnya, ini pelan begini, tetapi makin waktunya makin mendekati tua, mendekati 40, 30, 40, mendekati 50, dia makin tebal, makin tebal, makin tebal, naik sedikit, makin tebal lagi, maka fokus kita ke sell. Lihat tekanannya. Berarti ketika turun panjang, koreksi naik, ambil posisi sell dengan cepat di menit-menit tua. Kalau di menit-menit tua pun masih tidak ada pergerakan, maka memang kita tidak bisa memanfaatkan dengan detak-detaknya. Tidak bisa terbaca dengan baik momen di sana, dan tentu kalau kita tidak bisa menemukan, kalau kita memaksa entry, nanti pasti tersangkut di situ, tidak selesai-selesai. Kita ini kalau entry, langsung entry, meskipun dia bergerak naik turun segini, masih rugi Pak. Spreadnya besar, ada 50-an. Jadi ketika naik turun gini, kalau cuma sekitaran ini, pasti masih rugi nanti. Jadi untuk melihat detak itu tentu harus melihat volatilitasnya atau intensitas itu kelihatan terbaca. Sampai di menit-menit tua harus terbaca. Misalkan di 20 menit, kemudian sampai 40 menit harus terbaca di situ. Tapi kalau seperti ini tidak bisa, mau dikapakan tidak bisa Pak. Iya, jadi saya juga rendah. yang di candle hijau yang tengah ini Pak, yang panjang ini, shadownya yang panjang ini. Iya, ini bisa. Tadi kan pagi saya lihat YouTube kan tadi ambil sell di retracement. Iya. Saya ambil sell. Saya ya memang harus pengalaman ya. Jadi saya pikir ini apa namanya, nggak kuat tembus ini di retracement, ternyata dia nembus ke atas, agak panik juga tadi. Iya itu karena tidak pengalaman dengan floating. Naiknya kan diukur Pak, floatingnya berapa, kan cuma kecil. Harusnya begini, harusnya begini Pak, harusnya kalau pas naik lagi, biasanya kan saya kan paling suka begitu Pak. Begitu naik, ini kan tadi kena di sini, misalkan 0,1, biasanya tebel di atas, biasa saya tambahin lagi kalau saya 0,2. Tentu ya tadi harus dilatih, harus dinaikkan. Iya, karena memang di situ area ujinya
belum maksimal. Memang kelihatannya panjang, tetapi kan dari pergerakannya kan kita manfaatkan koreksi. Minimal yang bawah ini tadi bisa terselamatkan dari yang atas ini. Tidak usah terlalu muluk-muluk sampai di bawah. Separuh perjalanan turun sedikit saja, ini bisa menyelamatkan yang bawah. Minimal menutup kerugian. Itu yang paling utama. Nanti kalau sudah tertutup, nah kita berpikir lagi. Tunggu sampai selesai apa yang terjadi di situ. Nah, kalau sudah sampai selesai begini, kita baca, oh ternyata ada dua kekuatan yang hampir sama, maka pasti ada dua-duanya. Tetapi tetap dominan buyer. Maka ini perhatikan, ini langsung turun. Kekuatannya turunnya hampir sama dengan bodinya. Artinya yang penolakan ini, ekor ini seller muncul lagi di sini. Ya karena ini belum kuat, tidak ada pendukungnya, maka kembali lagi ke atas lagi. Termasuk yang ini sekarang terbentuk ini. Seller turun sedikit, ditolak buyer penuh di atas. Ini tadi sempat turun, maka ini pun sempat turun. Nah ini perhatikan. Ini sempat turun, berarti sell muncul lagi di sana. Tetapi perhatikan low-nya atau terendahnya makin ke atas. Nah ini menjadi catatan kita, low-nya semakin ke atas, harga terendahnya makin naik, maka kemungkinan besar masih akan berpotensi naik. Sehingga kalau tadi yang kita sampaikan, mengambil posisi seller ketika posisinya tebal di atas itu hanya bersifat sementara, bukan berarti melawan dan seterusnya kita tunggu, tidak, menyelamatkan yang di bawah, bergerak dengan cepat. Itu yang harus dilatih Pak, harus dilatih. Nanti kalau sudah misalkan nyaman, nanti akan mudah sekali. Jadi kalau kita floating jangan dipentelengi, jangan dilihat saja, ambil, artinya harus segera menganalisa ulang, kemudian memanfaatkan pergerakan yang ada itu, apa yang bisa kita dapatkan gitu. Iya, saya salah. Iya, padahal kan masih turun lagi. Saya pikir ambil sell leader treatment. Iya. Ambil sell leader treatment, saya malah turun, kayaknya ini mobile ini malah balik. Saya ambil buy, aduh. Masih bingung sih, panik karena ada. Salah, harusnya pas di atas, iya Pak. Harusnya sell lagi Pak ya. Ya itu harus dilatih model-model seperti itu. Bagaimana kalau nanti naik lagi, yang di bawah di close? Kalau saya begitu Pak, yang di bawah, paling bawah di close, yang atas yang dekat dari running, ini saya tambah lagi. Ya tentu ini saya tidak merekomendasikan seperti itu, cuma harus dilatih aja. Ketika kita latihan kan lebih enak. Ini kalau kita yang di bawah kan yang jauh ini kan diselesaikan dulu, karena yang jauh ini kan ibaratnya kembalinya agak lama. Yang terdekat di sini dan di sini. Nanti yang di sini juga sama, dinaikkan lagi. Biar apa? Menyelamatkan yang di bawahnya. Kalau sudah rugi, kemudian yang atas ini recovery, ini jangan mikir profit. Minimal saya mencegah kerugian itu menjadi lebih besar. Itu aja intinya. Karena marketnya sudah ibarat tidak bisa dipegang gitu loh marketnya. Karena ada kalanya nanti ketika kita entry sell, tiba-tiba turun. Nah itu anggap saja bonusnya. Yang paling penting itu kita harus betul-betul mampu menangkap market yang licin tadi loh. Terkadang licin dipegang tidak bisa, maka harus pakai strategi, harus pakai teknik. Kalau kita tidak pakai teknik, dipegang apa adanya ya tidak bisa, licin sekali nanti. Kayak tadi ini seolah-olah di area retracement-nya kita ambil posisi, kemudian naik, takut, ini naik kuat ini. Tapi ternyata seiring waktu kan mulai turun. Maka perhatikan juga waktunya. Satu, perhatikan intensitasnya. Yang kedua, waktunya. Kalau masih jauh, masih berpotensi dua-duanya. Gitu. Toh pas floating kan kelihatan. Floating minusnya kan berapa, itu dibagi lotnya nanti ketemu berapa pip. Batas maksimum kita malah 500. 500 itu di atas loh. Nah, di sini. Iya, saya lupa Pak di situ, karena panik saya lupa. Pas ini masih jauh banget gitu lah. Satu, belum apa-apa, yang kedua waktunya masih jauh. Waktunya apalagi baru 7 menit, 10 menit, 20 menit itu masih jauh, masih berpotensi dua-duanya. Toh juga kalau nanti panjang pun di atas ini bisa tetap masih bisa kita manfaatkan kok. Bagaimana supaya tidak rugi banyak, itu kita bisa lakukan recovery-nya. Ya, itu kira-kira. Itu harus perlu banyak. Intinya harus banyak latihan Pak intinya. Banyak latihan recovery Pak.
bukan banyak latihan analisa. Analisa itu bisa meleset nanti. Iya. Yang penting kita Iya. entry, kemudian sudah disiapkan bagaimana nanti recovery-nya. Itu intinya. Kalau misalkan ternyata kita recovery, ternyata dia turun bagaimana? Ya itulah tugas kita nanti mencari jalan. Turun maupun naik, itu bisa saja kita manfaatkan semuanya, Pak. Jadi jangan panik. Maka pas belajar itu, pas latihan itulah manfaatkan dengan maksimal. Ya, mungkin kemarin sudah saya kirim videonya, yang video recovery itu, bahkan dalam kondisi terjepit saya harus jual semuanya, saya harus close semuanya. Dalam kondisi rugi. Saya belum dikirim, Pak. Hah? Belum ya? Belum dikirim, Pak. Oke, nanti saya kirim ya, Pak Irwansyah. Kemarin saya Ya di Pak. Iya, soalnya banyak yang sudah minta kemarin, tak kasih semuanya. Minimal apa? Satu, perhatikan cara kerjanya. Kemudian lihat pergerakannya, perhatikan waktunya. Saya tidak pernah masuk di menit-menit pertama. Jarang sekali masuk di menit-menit pertama. Pasti di situ ada sekitar 15-20 menit, kemudian di menit-menit terakhir yang saya ambil. Kemudian rata-rata satu candle ini bisa cover. Satu candle harus selesai. Ya, meskipun tidak selalu. Ada kalanya 2 candle, ada 3 candle. Yang terpenting bergeraknya ini belum ketemu. Kalau kita belum ketemu ya kita tunggu saja. Sambil menunggu, sambil kita berpikir gitu. Bukan ketika ganti candle kita masih rugi, bingung kemudian di cut loss. Bukan, kalau petunjuknya belum ada. Misalkan masih naik turun di sekitaran retracement, ini kan masih belum memberikan keputusan. Maka ya kita ada kalanya menunggu. Kalau udah terlanjur ya gimana lagi? Kita harus menunggu. Cuma jangan terlalu lama. Yang penting segera dikeluarkan. Ya, kalau memang betul-betul susah dan kita waktunya harus ada acara lainnya, maka segera diminimalkan aja kerugian, di close semuanya. Saya juga pernah begitu. Nanti coba lihat ya, perhatikan. Bahkan dalam kondisi yang terjepit, minusnya sudah mendekati 20%, lotnya besar, semuanya kita habisi. Kemudian kita break lagi, menunggu peluang di situ, menunggu peluang sedikit kita masuk di situ. Nah, nanti akan lihat, nanti akan terlihat bagaimana caranya recovery-nya itu. Tapi jangan sama, lotnya jangan diikuti, karena lot itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Minimal ada gambaran saja dulu. Ya, itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang penting caranya, Pak. Ya, penting itu yang saya ingin menyampaikan itu bukan angkanya, Pak, tapi bagaimana tekniknya, bagaimana caranya kita keluar dari zona itu. Kalau nanti angka itu relatif, kita bisa memanfaatkan ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kenyamanan kita. Ya, kalau nanti menggunakan angka yang sama, beda level, Pak, ya. Jam terbangnya tidak sama, tidak bisa. Maka sesuaikan saja nanti. Yang penting tahu, oh begini, oh ternyata ketika salah begini. Jadi nanti akan terlihat di situ, naik maupun turun bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan. Sudah dari sekian banyak video itu, amati satu persatu apa yang menyebabkan entry di situ. Perhatikan sebelah kiri, waktunya perhatikan, detak-detaknya perhatikan. Karena kita bermain dengan cepat, Pak. Kita bermain dengan cepat, bahkan satu candle dipastikan clear kalau bisa. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti dipelajari, nanti saya kirim banyak, ada 50-an video